Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita membahas model atom Bohr. Model atom Bohr ini adalah model atom yang paling sederhana. Dia memodelkan atom hidrogen, ya, yang mana atom yang terdiri dari satu elektron, yang mana elektronnya itu mengitari inti atom. Jadi kalau kita lihat pada gambar ini, elektron tersebut mengitari inti atom, ya kan? Yang mana lintasannya itu berbentuk lingkaran, yang dikenal dengan sistem planet mini. Nah, elektron mengitari inti atom, dia tidak runtuh, ya kan? Dia tetap berada pada edarannya. Nah, di sini bagaimana dengan persamaan yang terkait dengan model atom Bohr ini? Nah, menurut Bohr, bahwa gaya Coulomb, ya, gaya Coulomb yang bekerja pada elektron tersebut, yang mana Q1, Q2 per R kuadrat dikali seperempat Pn0 ini sama dengan gaya sentripetal. Jadi elektron tersebut karena lintasannya itu berbentuk lingkaran, maka memiliki gaya sentripetal sebesar mp kuadrat per R. Nah, selanjutnya kaitan antara gaya sentripetal dengan gaya Coulomb ini, ya kan? Ketika kita kalikan setengah kedua buah ruas ini, maka R-nya kita sederhanakan, R sebelah kiri sama dengan sebelah kanan sama dengan bisa dicoret salah satunya, maka mp kuadrat per 2 dia merupakan energi kinetik. Nah, jadi energi kinetiknya itu dari gerak percepatan sentripetal ini, ya kan. Jadi mp kuadrat per R ini sama dengan seperempat Pn0 E kuadrat per R kuadrat. Nah, jadi dua buah gaya sentripetal dengan gaya Coulomb kita samakan seperti itu, sehingga dari kedua persamaan ini kita kalikan dengan setengah, maka otomatis mp kuadrat per 2 itu merupakan energi kinetik. Sedangkan suku yang sebelah kiri ini menjadi 1/8 Pn0 E kuadrat per R. Seperti itu. Nah, di sini kita tahu bahwa energi potensialnya itu adalah min 1/4 Pn0 E per R kuadrat. Nah, jadi dengan diketahuinya energi kinetik, energi potensial, maka energi totalnya tentulah merupakan penjumlahan antara energi kinetik dengan energi potensial. Yang mana energi potensialnya itu adalah min 1/4 Pn0 E kuadrat per R, sedangkan energi kinetiknya 1/8 Pn0 E kuadrat per R. Jadi selisihnya ini adalah hasilnya min 1/8 Pn0 E kuadrat per R. Seperti itu. Jadi kita dapat energi totalnya itu sebesar min 1/8 Pn0 E kuadrat per R. Kita tahu bahwa momentum sudut dari elektron itu sama dengan merupakan kelipatan bilangan bulat dari N dikali H coret yang kita kenal dengan postulat Bohr, gitu ya kan. Jadi di sini N-nya itu adalah mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini kita namakan dengan kuantisasi momentum sudut. Ya, jadi momentum sudut itu L cross R. Kalau kita ambil besar dari L cross R, ya kan, M, maka P cross R maksudnya. P cross R itu, P itu adalah momentum garis, massa dikali kecepatan, crosskan R itu adalah posisi, begitu. Maka kita ambil harga mutlaknya, maka di sini MPR sama dengan NH coret. Nah, rumus dari MPR sama dengan NH coret ini kita substitusikan V-nya itu ke dalam
hubungan energi kinetik tadi. Setengah MP kuadrat sama dengan setengah M. Nah, P-nya ini kita ganti menjadi NH coret per MR kuadrat. Dikuadratkan karena V-nya kuadrat. V-nya kita peroleh dari postulat dari Bohr tadi ya. Nah, ini hasilnya sama dengan 1/8 Pn0 E kuadrat per R. Nah, dari persamaan ini maka kita peroleh rumus jari-jari Bohr, jari-jari inti ya. Mulanya itu jari-jari inti Rn sama dengan 4pi N0 H coret kuadrat per ME kuadrat N kuadrat. Yang mana A0-nya itu adalah konstanta 4pi N0 H coret kuadrat per ME kuadrat. Ini kita namakan dengan jari-jari atom hidrogen, ya, jari-jari atom hidrogen. Nah, besarnya jari-jari inti itu jari-jari dari Bohr ini yaitu 0,0529 nanometer. Nah, setelah itu kita tahu bahwa jari-jari Bohr-nya ini 0,0529 nanometer. Sekarang energinya tuh gimana? Ya, En-nya itu setelah Rn-nya ada, ya kan? Setelah Rn-nya ada ini kita substitusikan ke dalam E-nya ini. Yang mana R yang di bawah ini itu adalah 4pi E0 H kuadrat H coret kuadrat per 4 per ME kuadrat N kuadrat. Nah, sehingga akhirnya energinya itu berbentuk min ME pangkat 4 dibagi 32 pi kuadrat E0 kuadrat H coret kuadrat per N kuadrat. Kita bisa menghitung konstanta ini yang mana nilainya menjadi min 13,6 elektron volt per N kuadrat. Inilah yang dinamakan dengan tingkat energi atom hidrogen. Ya, tingkat energi atom hidrogen itu bergantung kepada bilangan N-nya. N-nya adalah bilangan kuantum utama yang mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke. Selanjutnya, elektron yang ada pada kulit, misalnya N1, N2, gitu ya kan. Dia tuh melakukan transisi misalnya ya. Nah, jadi ditandai adanya selisih antara energi ya kan. N1 dikurang N2 itu dia melakukan transisi dari kulit yang lebih tinggi ke yang rendah, itu disertai dengan adanya pemancaran radiasi elektromagnet sebesar H dikali mu. Energi dari radiasi elektromagnet itu adalah H dikali mu. Nah, di sini kita bisa mensubstitusikan lagi kan rumus energi yang ini tadi. Ini ya kan, rumus energi ini tergantung pada N-nya. N1 dikurang energi pada N2. Jadi dengan menggunakan rumus EN ini tadi, maka kita peroleh lambda sama dengan C per V sama dengan 64 pi N0 kuadrat pi kuadrat pangkat 3 N0 kuadrat H coret pangkat 3 dibagi ME pangkat 4. N1 kuadrat dikali N2 kuadrat dibagi N1 kuadrat dikurang N2 kuadrat. Nah, seperti itu. Yang mana konstanta ini semua dapat kita hitung, kita peroleh rumus Rydberg ya kan, dengan menggunakan simbol R tak hingga ini yang kita namakan dengan tetapan Rydberg. Jadi panjang gelombang dapat kita ukur dengan menggunakan persamaan ini. Nah, ketika terjadi transisi ya kan, dari tingkat energi yang lebih tinggi ke N yang lebih rendah, nah, maka kita mengenal adanya deret Lyman. Deret Lyman itu adalah ketika elektron melakukan transisi dari tingkat energi yang lebih tinggi ke N1. Nah, jadi misalnya dari N, dia melakukan transisi, elektron melakukan transisi dari N2 ke N1, elektron melakukan transisi dari N3 ke N1. Pokoknya dia jatuh pada N1.
Elektron melakukan transisi dari N3 ke N1 dan seterusnya. Nah, ini kita namakan deret Lyman. Kita bisa menghitung energinya dan panjang gelombangnya dari deret Lyman itu. Selanjutnya, ketika elektron melakukan transisi dari N yang lebih tinggi ke N2, nah itu kita namakan deret Balmer. Misalnya N3 ke N2, N4 ke N2, N5 ke N2. Nah, jadi dia jatuh semuanya ke N2. Itu kita namakan dengan deret Balmer. Nah, ketika elektron melakukan transisi dari N yang lebih tinggi ke N3, nah itu kita namakan dengan deret Paschen. N4 ke N3, N5 ke N3, dan seterusnya. Setelah Paschen bracket, jika elektron melakukan transisi dari kulit yang lebih tinggi ke N4, ya kan? N5 ke N4, N6 ke N4, dan seterusnya. PUM juga begitu. Ketika elektron melakukan transisi dari kulit yang lebih tinggi ke N6. Nah, jadi inilah yang kita namakan dengan deret pada atom hidrogen ya. Jadi apa namanya itu, transisi yang terjadi, elektron yang meloncat dari kulit yang lebih tinggi ke kulit yang lebih rendah, maka disertai adanya pancaran radiasi elektromagnet. Kita bisa mengukur panjang gelombangnya. Oke, demikianlah untuk model atom Bohr pada kali ini yang dapat kita sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.